Jadi kalau begitu, apa faedah hadis-hadis ini? Mari kita lihat faedah hadis yang sangat indah sekali. Faedah yang pertama yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan tentang adanya ketetapan takdir yang kemarin sudah kita sampaikan, ya, macam-macam takdir. Antara qada dengan takdir kemarin sudah dijelaskan, semoga sudah tidak rancu lagi. Takdir itu ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kalau qada hukum daripada Allah menjalankan takdir itu. Jadi namun kita kan nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Namun bisa dilihat tanda-tandanya. Orang ini mudah nggak ketika mendengarkan nasihat ketaatan, kemudian ia mencintai ketaatan itu, berupaya ingin menjalankan ketaatan itu, insya Allah bertanda kebaikan padanya. Kedua, keterangan bahwa amalan yang dilakukan hamba merupakan sebab dia mendapatkan surga dari Allah dengan karunia dan kasih sayangnya. Jadi yang memasukkan kepada surga bukan amalannya, tapi karena kasih sayang Allah. Sedangkan ia beramal tadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Itu. Bahkan kadang-kadang amalnya tadi di hadis tadi tidak sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki, surga Firdaus, maka Allah mengujinya dan memberikan kesabaran sehingga ia mendapatkan pahala yang besar atas ujian tersebut. Karena kalau amalan itu, kalau kita beramal itu amalannya jelas. Salat sendiri dapat 1, salat berjamaah 27, salat di Masjid Nabawi dapat 1000, Masjidil Aqsa 500, Masjidil Haram 100.000. Jelas sekali. Tapi kalau musibah nggak bisa dihitung. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, salah satu hikmah Allah memberikan musibah kepada hambanya adalah meningkatkan derajatnya di surga, yang mana derajat itu tidak bisa diraih oleh hamba tadi hanya dengan amal ibadah. Masya Allah. Anda tadi sudah menyampaikan kalau ibadah tadi jelas hitung-hitungannya. Kecuali ibadah surga, ibadah puasa ya. Kalau ibadah puasa hitung-hitungannya itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian 4, musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya itu bermacam-macam. Terkadang berkaitan dengan dirinya, harta maupun anak-anaknya. Di antaranya silahkan Quran surah 2 atau Al-Baqarah ayat 155. Ini macam-macam ujian, cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu diantaranya macam-macam musibah. Yang kelima, kewajiban bersabar atas musibah dan cobaan yang Allah berikan, karena semua itu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ia bisa sabar, berarti itu tanda kebaikan padanya. Apalagi sekarang kita masih oleh Allah dicoba dengan COVID-19 ini, ya. Harus betul-betul kita meningkatkan kesabaran sehingga kita bisa menang dalam musibah ini. Menangnya
yaitu mendapatkan, bukan menang melawan COVID. COVID dilawan, memang menang? Tidak. Kita ambil hikmahnya, dengan musibah itu kita memperoleh banyak kebaikan. Kemudian yang keenam, penegasan bahwa seseorang tidak akan mampu bersabar dalam menghadapi musibah kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Yang sudah lulus dari ujian atas musibah jangan sombong. Kalian bisa lulus dengan sabar karena pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan ini, karena pertolongan dan kemudahan dari Allah kita bisa seperti ini, bisa ikut kajian di hari yang sangat seperti ini, puasa. Ini semuanya bukan kekuatan kita, tapi karena pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, agar kita enggak sombong. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kemudian yang ketujuh, adanya perbedaan derajat dan tingkatan antara penduduk surga sesuai dengan amalan yang mereka ketika dunia lakukan. Jadi nanti manusia itu ketika di akhirat bertingkat-tingkat kedudukannya di surga berdasarkan amaliyah kita di dunia. Maka ayo fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dunia ini, semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita berbuat, semakin banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika diuji dengan musibah, ingat, musibah tadi justru jalan lebih cepat derajat itu sampai. Apa tadi kuncinya? Lapang dada dan sabar. Itu. Kemudian berikutnya yang kedelapan, hadis ini juga merupakan dalil bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi apa namanya? Firdaus, yakni surga yang keberadaannya persis di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meminta kepada Allah surga, kata Rasulullah, mintalah surga Firdaus. Kalau ingin menggapainya ketika kena musibah, bersabarlah. Meskipun itu sepahit apapun. Namanya musibah itu enak atau tidak enak? Tidak enak. Kalau musibah itu enak, namanya bukan musibah, namanya nikmat, gitu. Baik. Yang kesembilan, isyarat agar kita memohon kepada Allah tingkatan surga yang paling tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul melalui riwayat dari sahabat Jabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah sediakan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dan apabila kalian berdoa memohon kepada Allah, makalah mintalah kepadanya surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling atas. Di atasnya terdapat arsy zat Allah yang Maha Pengasih. Dan dari surga Firdaus itulah seluruh mata air sungai surga mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan
ketetapan kepada kita surga Firdaus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang akan mewarisi surga Allah tabaraka wa taala. Khususnya kita terus berdoa agar ditempatkan dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.